Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kelas 63505 ingin mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Bina Sarana Informatika, Ketua Program Studi Sistem Informasi Akuntansi, dan kepada Bapak Haryanto M.Kom selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Tujuan kami di sini ingin memenuhi tugas atau proyek dan mata kuliah ini dengan judul Perancangan Sistem Informasi Penjualan Bakeries Berbasis Web. Studi kasus di CV Moms Bakery. Selanjutnya ada pendahuluan. Komputer saat ini merupakan media perkembangan sistem informasi di mana komputer dapat memudahkan seseorang dalam mengelola data dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dengan mudah serta akurat. Perkembangan sistem informasi sangat penting bagi seseorang yang mempunyai lembaga yang hubungan dengan bisnis karena dapat membantu melakukan pengelolaan data. Salah satu contohnya yaitu penjualan roti secara online melalui website. Seiring dengan mengikuti perkembangan zaman, maka dibuatnya toko penjualan roti secara online agar memudahkan konsumen membeli sesuatu produk tanpa harus ke toko. Berdasarkan permasalahan sebelumnya, maka pada pembuatan sistem informasi penjualan berbasis web pada toko roti yang sebelumnya offline akan menjadi online. Sistem informasi ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan data dan pemasaran secara online, karena sebelumnya website yang dimiliki hanya berupa profil saja dan menampilkan informasi tentang perusahaan toko roti tersebut. Metode pengembangan yang digunakan pada penulisan ini adalah waterfall yang dimulai dari tahap perancangan, analisis, implementasi, testing, dan pemeliharaan. Sedangkan alat bantu yang digunakan dalam pembangunan sistem ini menggunakan Unified Modeling Language atau UML, karena pada pengembangan sistem ini penulis akan menggunakan berbasis web. Selanjutnya, maksud dan tujuan. Maksud dari perancangan sistem informasi penjualan toko roti adalah untuk menciptakan suatu sistem yang dapat membantu CV Moms Bakery dalam mengelola data pengoperasian toko roti dengan lebih efisien. Sistem ini dirancang untuk mengotomatiskan proses penjualan, pengelolaan inventaris, dan pelaporan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan meminimalkan kesalahan. Tujuannya, yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, mengelola inventaris yang lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan pelanggan. Yang keempat, membantu membuat laporan. Yang kelima, membantu pengelolaan keuangan. Yang keenam, memberikan kemudahan pemilik toko untuk mengakses informasi. Yang ketujuh, memenuhi tugas PBL mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi atau SIA. Selanjutnya ada bahan dan materi. Dalam pengembangan sistem, penulis menggunakan framework Bootstrap yang berbasis bahasa pemrograman PHP sebagai back-end dan server-side dari sistem. Untuk tampilan sistem yang menarik, penulis menggunakan beberapa bahasa program seperti HTML, CSS, jQuery, JavaScript untuk mempermudah dan mempercepat proses pembuatan halaman antar muka pengguna. User interface penulis menggunakan Bootstrap, yaitu framework dari CSS yang sudah terintegrasi dengan HTML dan JavaScript yang sudah siap pakai. Metode pengembangan perangkat lunak. Dalam pemecahan masalah, penulis berpedoman pada rekayasan perangkat lunak untuk mempermudah proses analisis dan perancangan. Penulis menggunakan metode waterfall. Tahap pengembangan perangkat lunak metode waterfall menurut Setiawan dan Wijayanto ND dapat dilihat. Selanjutnya, ruang lingkup dan metode penelitian.
Ruang lingkup perencanaan sistem informasi penjualan roti CP Moms Bakery mencakup beberapa aspek yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional toko dalam proses penjualan, pengelola investasi, dan pelaporan. Dengan ruang lingkup tersebut, sistem informasi penjualan roti CV Moms Bakery dapat berfungsi secara lebih menyeluruh dan mempercepat proses operasional. Pada penelitian ini menggunakan dua metode, yang pertama dan menggunakan bahan dan materi, yang kedua menggunakan metode pengembangan perangkat lunak. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Fitria Dewi dengan NIM 63220531. Selanjutnya saya akan menjelaskan landasan teori. Yang pertama, itu ada sistem informasi, merupakan sistem yang mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber dan menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasi. Yang kedua ada sistem. Sistem merupakan jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan sesuatu tertentu. Yang ketiga ada informasi, merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penggunanya. Selanjutnya ada peralatan pendukung atau tool system. Dalam merancang sebuah sistem, diperlukan suatu peralatan yang dapat mendukung terciptanya sebuah perancangan. Peralatan pendukung merupakan alat yang digunakan untuk menggambar bentuk logika, model dari suatu sistem dengan menggunakan simbol, lambang, dan diagram. Unified Modeling Language (UML) atau UML. UML adalah salah satu standar bahasa yang banyak digunakan di dunia industri untuk mendefinisikan rekrutmen, membuat analisis dan desain, serta menggambarkan arsitektur dalam programan berorientasi objek. Wira et al. 2019. Terdapat beberapa pendukung dalam pembuatan rancangan berorientasi objek berbasis UML, diantaranya adalah ASCII diagram. ASCII diagram ini merupakan pengendalian pada suatu sistem, berfungsi mendefinisikan fungsi apa saja dan siapa saja yang berhak untuk menggunakan fungsi tersebut. Yang kedua ada Entity Relationship Diagram, di mana sistem ini dapat digunakan memberikan mengenai data yang akan diperoleh oleh suatu perusahaan. Yang ketiga adalah Hypertext Markup Language atau HML, salah satu bahasa pemrograman dasar yang umum digunakan dalam sebuah proyek pembahasan sistem. Selanjutnya ada Hypertext Preprocessor atau PHP. Sistem ini merupakan bahasa scripting server-side di mana pemrosesannya dilakukan pada isi server, sedangkan definisi lain PHP adalah akronim dari Hypertext Processor, yaitu bahasa pemrograman berbasis kode-kode script. Terus ada MySQL, salah satu jenis database service yang banyak digunakan karena menggunakan bahasa dasar mengakses database. Terus ada Cascading Style Sheet atau CSS, mengatur beberapa komponen sebuah web akan lebih terstruktur dan seragam. Terus ada jQuery, yaitu di mana di sini adalah library JavaScript yang akan mempercepat proses pembuatan website. Terakhir ada Frameworks, yaitu kumpulan kode-kode yang disimpan dalam beberapa file yang terpisah. Selanjutnya ada pembahasan. Perencanaan sistem informasi penjualan untuk roti merupakan sebuah proses yang penting untuk memastikan kelancaran operasional toko, baik dari sisi penjualan, inventaris, hingga laporan keuangan. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan data, penjualan roti, dan produk lainnya secara efektif dan efisien, serta dapat mengurangi risiko kesalahan. Tinjauan perusahaan atau sejarah perusahaan. Sejarah perusahaan CV Moms Bakery merupakan lembaga bisnis yang bergerak di bidang penjualan roti-roti. CV Moms hanya bisa melakukan transaksi secara langsung saja, tidak bisa melalui online, namun bukan karena tidak bisa membeli secara online. CV Moms tetap mempunyai website yang berisi profil perusahaan dan informasi-informasi yang produk dan promosi diskon.
Struktur organisasinya yaitu penjualan di dalam toko roti berperan penting yang memastikan bahwa setiap proses penjualan berjalan dengan lancar, mulai dari pemasaran, pelayanan, pelanggan, hingga distribusi produk ke konsumen. Dalam penulisan, dipaparkan struktur organisasi di dalam CPM Bakery. Yang pertama yaitu pemilik, selanjutnya ke bagian pemasaran. Dari sini dibagi dua menjadi bagian keuangan, bagian produksi. Bagian keuangan ini biasanya yang memegang keuangan-keuangan di CPM Bakery tersebut, dan bagian produksinya memproduksi roti-roti yang akan dipaparkan nanti. Selanjutnya akan diterapkan ke karyawan-karyawannya. Ada proses bisnis sistem berjalan. Proses bisnis yang sedang berjalan untuk toko Mam Bakery saat ini, pembelian produknya dengan mengunjungi ke toko tersebut. Untuk memberikan informasi, masih dengan cara brosur, Facebook, Instagram, dan poster yang dipasang di depan toko. Informasi disebarluaskan ke masyarakat masih sekitar promosi untuk roti dan lowongan pekerjaan. Sistem berjalannya ini merujuk pada suatu sistem yang dirancang serta sedang beroperasi secara aktif untuk menjalankan fungsi dengan tujuannya. Penulis menggunakan framework Bootstrap untuk mengembangkan sistem yang berbasis pemrograman atau PHP sebagai back-end dan service-side dari sistem. Ada spesifik sistem berjalan. Spesifik sistem berjalan ini ada 3. Yang pertama, spesifik bentuk dokumen masukan, di mana segala bentuk masukan yang berupa dokumen yang diolah dalam proses yang dapat menghasilkan keluaran atau output. Spesifik yang kedua, komputer, yaitu merujuk teknis atau fitur perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak software yang dalam komputer. Secara umum, spesifik komputer meliputi berupa komponen penting yang berfungsi mendukung kinerja komputer, yaitu prosesor, memori penyimpanan, sistem informasi, dan monitor lainnya. Dalam spesifik bentuk dokumen keluar, dihasilkan dari proses sistem output atau disebut juga dengan dokumen keluaran. Nah, di sini ada hasil pembahasannya. Hasil pembahasan pertama itu disusun dari struktur aplikasi, lalu ke halaman landing. Di sini bisa diarahkan kepada tokonya dan untuk mendaftar di halaman ini. Selanjutnya halaman berikutnya ada halaman produk. Dari halaman produk diajukan ke halaman buat akun dan halaman login member, selanjutnya ke halaman daftar order. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya, Siti Ramadhani, dengan NIM 63220709 akan menjelaskan hasil pembahasan. Di sini yang pertama ada halaman produk, di mana halaman ini menampilkan semua produk yang dijual oleh si Mom Bakery. Setelah itu masuk ke halaman produk yang dipilih. Pada halaman ini menampilkan produk yang sudah dipilih oleh pelanggan. Selanjutnya ada halaman keranjang belanja. Pada halaman ini merupakan halaman ketika pelanggan sudah memilih produk, maka pesanannya masuk ke dalam halaman keranjang belanja. Selanjutnya halaman detail order, di mana semua data pesanan yang dipesan pelanggan akan muncul pada halaman ini. Selanjutnya halaman konfirmasi pembayaran, di mana pelanggan yang sudah melakukan pemesanan produk, maka tahap selanjutnya harus mengisi form pembayaran. Selanjutnya di sini juga ada halaman login untuk admin. Pada halaman ini, admin dapat memasukkan username dan password. Setelah itu, tahap selanjutnya akan muncul halaman administrator. Pada halaman ini, admin dapat mengolah data pada sistem penjualan. Selain itu juga terdapat halaman data artikel, di mana pada halaman ini admin dapat mengolah data atau membuat data artikel tentang penjualan. Sini juga terdapat halaman data member. Pada halaman ini, admin dapat mengolah data pelanggan yang memesan produk pada sistem informasi penjualan CP Mom Bakery. Selanjutnya, halaman data kategori. Pada halaman ini, admin dapat mengubah atau menambahkan kategori produk. Selain itu, halaman data produk. Pada halaman ini, admin dapat mengolah semua produk. Selanjutnya, halaman data order. Pada halaman ini, admin mengolah atau menentukan pesanan pelanggan untuk diterima atau tidak. Selanjutnya, halaman rekap laporan order. Pada halaman ini, admin dapat mencontoh laporan rekap penjualan. Selanjutnya, permasalahan pokok. Permasalahan pokok dalam sistem penjualan Mom Bakery berjalan dengan baik.
namun seringkali melakukan kesalahan. Penulisan menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, ada integrasi sistem yang tidak optimal, di mana terjadi kesalahan dalam membuat laporan keuangan dan laporan stok barang. Yang kedua, keterbatasan sistem informasi penjualan, dikarenakan si pembeli masih melakukan secara manual dalam melakukan transaksi jual beli. Yang ketiga, kesalahan dalam pencatatan stok barang dikarenakan si pembeli masih manual dalam penjualan, maka sering terjadi kesalahan dalam pencatatan stok. Yang terakhir, kesulitan dalam analisis data penjualan. Tanpa sistem yang mampu untuk menganalisis data penjualan, sulit bagi manajemen untuk mengidentifikasi penjualan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mencoba memberikan saran sebagai pemecah masalah, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, disarankan menggunakan sistem yang sudah terkomputerisasi agar pencatatan bisa dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan dalam membuat laporan penjualan. Kedua, dengan sudah adanya sistem baru, maka diharapkan dapat memudahkan proses transaksi penjualan roti. Yang ketiga, meningkatkan sistem pencatatan stok dengan menggunakan manajemen inventaris berbasis berkode yang memungkinkan stok barang dapat diperbarui secara otomatis. Yang terakhir, menggunakan sistem untuk memantau laporan penjualan. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sistem informasi penjualan roti berbasis web di CP Bakery berhasil dibangun dengan menggunakan PHP dan MySQL yang memiliki banyak fitur dalam mempermudah dan mempercepat proses pengkodean baik dari segi mesin maupun dari segi tampilan user interface. Peningkatan efisiensi operasional sistem berbasis web membantu mengotomatisasi berbagai proses seperti penyertaan transaksi, pengelolaan stok, dan pengolahan data, sehingga mengurangi kesalahan manual dan meningkatkan produktivitas. Kemudahan akses dan pelayanan sistem ini memungkinkan pelanggan untuk memesan produk secara online kapan saja dan di mana saja, memberikan kemudahan serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Pengolahan data yang terintegrasi dengan adanya database yang terpusat, semua data terkait transaksi, inventory, dan laporan dapat dikelola dengan lebih sistematis dan akurat, mempermudah analisis untuk mengambil keputusan strategis. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.